Di antaranya tuh kayak nyayat dan juga motong burung. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Oke, jadi di video aku kali ini aku bakalan ngenalin kalian ke beberapa bibit-bibit unggul calon psikopat, dimana mereka ini adalah anak-anak yang sudah semenjak usia mereka itu masih sangat muda. Time to tell the story, I guess. Kedua bersaudara King ini, Alex dan Derek, diketahui mereka sudah membunuh ayahnya sendiri, yaitu Terry King yang berusia 40 tahun. Sementara di sini Alex baru berusia 12 dan Derek berusia 13. Belasan tahun udah bunuh bapak sendiri. Dan setelah mereka membunuh Terry, kedua anak ini juga membakar rumah mereka, sehingga orang-orang akan berpikir bahwa Terry ini meninggal dikarenakan kebakaran, bukannya pembunuhan gitu loh. Akhirnya mereka membakar rumah, tapi sayangnya para pemadam kebakaran di sana yang saat sudah memadamkan api itu, dia melihat Terry yang sudah hangus terbakar dalam posisi yang sangat aneh, dan disitulah muncul kecurigaan hingga akhirnya pembunuhan ini diketahui oleh pihak kepolisian. Dan motif dari pembunuhan ini itu hanya karena si kedua anak ini, Alex dan Derek ini, takut dihukum oleh Terry dikarenakan mereka sempat kabur dari rumah. Dan diketahui juga bahwa Terry ini memang ayah yang baik, tapi ketika dia menghukum anaknya, dia tuh bukan kayak yang mukul atau apa. Basically dia hanya duduk, kayak dia duduk dan anaknya disuruh duduk, lalu ditatap gitu loh. Dan sejujurnya kalau menurut ahli psikologi, hal ini sebenarnya tidak baik dilakukan oleh orang tua, karena itu bisa benar-benar membuat mental anak-anak itu down gitu loh guys. Ya mungkin inilah yang memicu sikap agresif mereka dari saat mereka muda. Christian Fernandez, salah satu bibit unggul calon psikopat yang mau aku kenalin ke kalian, dimana dia ini sudah membunuh atau menghilangkan nyawa saudara tirinya yang berusia 2 tahun dan juga melakukan pelecehan seksual ke saudara tirinya yang berusia 5 tahun. Dan sejujurnya Christian ini sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berantakan guys, dimana mamanya ini kabur dan dia ini terpaksa harus tinggal dengan neneknya, yang dimana neneknya ini, kelibet kan, neneknya ini adalah seorang pecandu narkoboy. Jadi dia dirawat oleh seorang pecandu, dan sejujurnya neneknya ini dibandingin ngurusin cucu lebih seneng happy-happy sendiri gitu loh bersama narkoboynya. Dan Christian juga sudah dijatuhi hukuman, dimana dia dihukum 13 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Yang ketiga ada Girl A, dimana Girl A ini berasal dari Jepang ya guys, dan namanya tuh emang udah disamarin. Yang dilakukan oleh Girl A ini sedikit creepy sih bagi aku, tapi kayaknya aku pernah nonton film seperti ini, film-film Jepang yang seperti ini gitu, dimana si Girl A ini membunuh teman sekelasnya di sebuah ruangan kosong dengan pisau lipat. Dia tuh disayat temennya bagian ininya dengan pisau lipat. Nah, dan setelah dia melakukan aksinya ini, dia masuk ke kelasnya, dimana kelasnya itu ada orang dengan berlumuran darah. Jadi ini cewek berlumuran serum merah baik di tangan maupun di baju masuk ke kelas. Gimana gak histeris coba? Sok, kalau kalian ngebayangin aja kalau misalnya ada amit-amit sih nggak boleh ya, nggak usah juga. Kalau ada teman kalian tiba-tiba masuk dengan berlumuran darah gitu ke kelas, kalian bakal kayak gimana? Coba komen di bawah ya. Nah, kalau yang ini, aku yakin kalian pasti udah sering denger dan juga kenal kayaknya. Dimana ini namanya ada Mary Flora Bell. Mary Flora Bell ini udah membunuh sejak dia berusia 11 tahun. Dan dia memiliki korban emang cuma 2 sih, tapi bayangin aja masih kecil aja udah kayak gini gitu loh. Kalau nggak cepet-cepet ditindak, nggak cepet-cepet diobati mau gimana? Karena di sini kalau yang lain tuh kan kita ngelihat kayak mereka cuma sekedar ngekill doang kan. Kalau ini selain ngekill,
Mary ini tuh kayak melakukan tindakan lain. Di antaranya tuh kayak nyayat dan juga motong burung korbannya. Ya, jadi korbannya ini laki-laki dan usianya itu yang 2 tahun dan 3 tahun. Jadi mereka ini kayak dicekik, bukan 2 tahun 3 tahun, 3 tahun 4 tahun. Dicekik. Habis itu disayat-sayat, dipotong burungnya. Masih kecil. Udah main-main kayak gitu. Dan yang terakhir, yang salah satu yang ngebuat aku selalu merasa ketakutan dan sedikit ya creepy sih bagi aku, Amarjit Sada, dimana dia ditetapkan sebagai psikopat termuda di dunia karena dia sudah membunuh sejak usianya 7 tahun. Jadi Amarjit Sada ini berasal dari India, dimana dia ini membunuh sekitar 3 orang anak. 2 diantaranya itu masih bayi dan satunya itu adalah sepupunya gitu loh. Dan Amarjit ini dikenal juga sebagai anak setan atau anak iblis karena dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan apapun ketika dia mengakui perbuatannya ini ke kepolisian. Dan jujur aja ya, dia salah satu anak yang ngebuat aku takut. Sejak pertama kali aku ngeliat video dia di Hito Tadaradivan gitu, apa Hito Dataradivan, aku lupa lagi. Itu semenjak aku pertama kali ngeliat videonya dia di situ, aku lihat fotonya, ya itu menakutkan sih. Oke, jadi mungkin segitu dulu 5 anak calon bibit-bibit psikopat. Tapi yang setahu aku yang kelima tadi dia udah bebas dan dia udah mulai menjalani hidup normal. Setahu aku ya, tapi nggak tahu aslinya seperti apa. Dan ya mungkin guys segitu. Aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga komentar di bawah deh. Menurut kalian salah satu pemicu seorang anak bisa berubah menjadi seperti itu apa? Karena kita tahu ya di Indonesia juga ada kan salah satu psikopat juga gitu loh, yang masih anak-anak gitu. Nah, kalian komen di bawah. Dan ya, I think just that. Oke guys, thanks for watching. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys in my next video. Bye.